selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Gracia kids, joy. For you, for me, for all. Wah, anak-anak ketemu nih sama Miss Edis di hari Senin, tanggal 28 September 2020. Wah, gimana kabarnya anak-anak? Semuanya tadi kan udah jawab ya. Luar biasa. Karena Yesus baik dalam hidup kita, ya kan? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Dan siapa yang siap menyembah Tuhan? Ayo, kita semua sudah siap ya memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat lagu kita yang pertama. Kita mau katakan, lihat kebunku ya, oke? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Sekali lagi kita mau katakan, lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Wah, anak-anak, tema kita minggu ini adalah tumbuhan ya. Jadi anak-anak akan menanam, akan mengamati tumbuhan-tumbuhan. Nah, yuk kita ganti pujian kita ya. Kita mau ganti Yesus pokok dan kitalah caranya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, anak-anak masih ingin rindu memuji Tuhan? Masih ya, kita ganti pujian kita buah roh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak sudah memuji Tuhan nih. Anak, gimana? Semua bersuka cita kan? Nah, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Yuk, sebelum kita menyembah Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya. Lord Jesus,
we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Anak-anak, yuk kita mau menyembah Tuhan ya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Anak-anak, mari kita mau bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak sudah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mau duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk dengan manis, siap, hap. Anak-anak, yuk kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tadi kan sudah duduk dengan manis. Buka telinganya ya, mendengar ya. Lalu duduk yang rapi.
Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Miss Edis mau menceritakan tentang seseorang ya. Nah, sebelumnya Miss Edis mau tanya dulu nih, ada yang masih inget nggak? Minggu lalu cerita tentang siapa? Bapak yang mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di pantai. Ayo, siapa? Ada yang masih ingat? Bapak siapa? Bapak Abraham. Pinter yang masih ingat ya. Bapak Abraham punya anak namanya kakak Ishak. Namanya siapa? Kakak Ishak. Nah, anak-anak, setelah Bapak Abraham mempunyai anak Ishak, lalu kalau kemarin juga ceritanya Bapak Abraham diuji kepercayaannya. Nah, kakak Ishak tumbuh dewasa ya, tumbuh jadi lebih dewasa lagi. Tumbuh itu berarti dia bertambah umurnya ya. Kalau bertambah umurnya contohnya seperti Gwen. Misalkan Gwen umurnya udah 4 tahun. Nanti tahun depan jadi 5 tahun. Selanjutnya jadi 6 tahun. Jadi 7 tahun. Sampai Gwen umurnya 25 tahun ya. Tandanya Gwennya bertumbuh ya secara usia. Dan juga Gwen bisa lebih tinggi lagi ya. Atau mungkin Mercia sekarang 4 tahun, jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai juga 25 tahun, seterusnya sampai 40 tahun umurnya ya. Nah, itu namanya bertumbuh, namanya bertambah usianya, semakin tinggi badannya ya. Nah, Bapak Ishak menjadi bapak-bapak nih sekarang nih. Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak laki-laki. 2 anak laki-laki kembar loh anak laki-lakinya. Nah, Bapak Ishak punya 2 orang anak laki-laki yang kembar. Nah, ada yang masih ingat gak ya ceritanya ya? Kira-kira ada yang masih ingat gak nih ceritanya nih? Tentang 2 orang anak laki-lakinya Bapak Ishak yang kembar ya. Bapak Ishak juga mempunyai seorang istri namanya Ibu Ribka. Ibu siapa namanya? Ibu Ribka. Bapak Ishak mempunyai seorang istri yaitu Ibu Ribka ya. Nah, Ibu Ribka dan Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki itu 2 orang anak kembar loh. Ya, 2 anak kembar loh ternyata ya. Tuhan juga memberkati Bapak Ishak. Bapak Ishak diberkati Tuhan luar biasa loh. Jadi Tuhan selain juga Tuhan memberkati Bapak Abraham, Bapak Ishak juga anak Bapak Abraham juga diberkati Tuhan ya. Ingat, karena mereka juga menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan ya. Lah, Bapak Ishak mempunyai istri Ibu Ribka. Ya, Ibu Ribka dan Bapak Ishak punya 2 orang anak laki-laki. Kembar loh anak laki-lakinya. Kalau kembar berarti sama ya. Tetapi kedua orang anak laki-laki Bapak Ishak itu setelah mereka lahir, ada perbedaannya loh anak-anak. Perbedaannya, yang satu anaknya kulitnya putih kemerah-merahan, tidak berbulu. Wah, yang satu lagi anaknya Bapak Ishak agak kecoklatan dan berbulu. Wah, jadi yang satu putih kemerah-merahan tidak berbulu, yang satu lagi kecoklatan dan berbulu anaknya Bapak Ishak ya. Anak-anak ada yang inget gak sih namanya siapa? Coba ayo tebak. Ayo. Nah, kita lanjutin lagi nih ya ceritanya. Sambil anak-anak mengingat, siapa ya Miss? Namanya ya Miss. Aduh, siapa ya Miss? Seperti itu ya. Nah, Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak kembar itu ya. Yang satu berbulu, yang satu tidak berbulu ya. Mereka hidup menjadi anak-anak yang taat ya. Mereka, kedua orang anak Bapak Ishak, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya. Tumbuh jadi makin tinggi ya. Nah, lalu
dua orang anak Bapak Ishak juga bekerjanya sendiri-sendiri. Kalau yang satu yang berbulu itu kerjanya itu memburu. Tahu memburu nggak? Memburu itu berarti mencari hewan-hewan lalu disetek. Wah, jadi hewannya bisa dibawa pulang ya. Nah, lalu kalau yang satu lagi suka memasak. Wah, di dapur mamahnya. Siapa yang di sini suka memasak? Siapa yang di sini suka memasak? Ayo, ada yang suka memasak, bantu mama di dapur. Mersia nih, Miss suka lihat ya, ada di dapur sekali, bisa bantuin mama. Atau mungkin Miss pernah lihat siapa ya yang di dapur bantu mama ya? Jeremia juga pernah ya bantuin mama ya. Jevan juga pernah nggak bantuin mama di dapur. Nah, anaknya yang satu suka berburu, yang satu si kakak. Nah, yang kakak suka berburu, yang adik suka memasak bersama mamahnya di dapur ya. Nah, anak-anak ada yang masih ingat? Sudah ingat belum ceritanya tentang apa? Siapa namanya? Ayo, kedua anaknya Bapak Ishak yang kembar itu. Nah, yang pertama, yang kakak namanya adalah kakak Esau. Kakak siapa? Kakak Esau. Yang kedua namanya, yang kembarannya, yang kulitnya kemerah-merahan, adiknya adalah kakak Yakub. Nah, jadi kakak Esau sama kakak Yakub. Oh ya, adik Yakub. Ya, kakak Esau dan adik Yakub. Kedua-duanya adalah anak kembar dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka ya. Nah, anak-anak inget-inget nih, jangan lupa mamahnya namanya Ibu Ribka, papahnya Bapak Ishak, anak-anaknya ada kakak Esau sama adik Yakub ya. Nah, kakak Esau suka berburu, pekerjaannya berburu. Dan badannya berbulu, memburu dan badannya berbulu, banyak bulunya ya. Lalu ada adik Yakub yang badannya lembut, tidak berbulu, kemerah-merahan, suka memasak bersama mamahnya di dapur ya. Nah, gimana lagi Miss lanjutan ceritanya? Nah, besok akan dilanjutkan ceritanya ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan dua orang anak Bapak Ishak? Nah, apa yang terjadi? Anak-anak tahu nggak ceritanya tentang mereka? Pasti anak-anak mau lebih tahu lagi kan ceritanya tentang mereka. Nanti ya, kita lanjutin besok ceritanya ya. Nah, anak-anak, sampai sini dulu ceritanya hari ini. Biar anak-anak nanti, besok apa lagi nih ceritanya, ya kan? Nah, sekarang sampai di kisahnya dua orang anak kembarnya Bapak Ishak. Ya kan? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Nanti anak-anak akan tahu besok. Akan diceritakan, dilanjutkan oleh Miss Olin ya. Nah, yuk anak-anak, sebelum kita menyelesaikan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Kami lebih lagi mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang terbaik, yang taat sama Engkau dan juga takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pimpin setiap anak-anak-Mu, pimpin mama papa, guru di rumah, dan juga setiap guru-guru yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak-anak, nih pertanyaannya, jangan lupa dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah nama istri Bapak Ishak? Sekali lagi, siapakah nama istrinya Bapak Ishak? Nah, siapa nama istri Bapak Ishak? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, siapakah nama anaknya Ishak? Siapakah nama anaknya Ishak yang badannya berbulu? Ayo,
Siapa namanya anaknya Ishak yang badannya berbulu dan badannya warnanya kemerah-merahan yang halus? Jadi 2 anak Ishak sebutin namanya ya. 2 anak kembarnya sebutin, pasti bisa anak-anak. Jangan lupa dijawab pertanyaannya hari ini. Yuk kita mau sama-sama katakan, God bless us. Dah, sampai jumpa.